Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,28% ke angka 7.157. Dan di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di sektor perbankan yang hari ini kembali terlihat bangkit. Bagaimana potensi saham-saham di kedepannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham BCA. Saham BCA hari ini naik 2% lebih ke harga 9.550. Dan bisa kita lihat hari Jumat kemarin, BCA sempat lanjut turun mengetes garis EMA 50 dan saat ini garis EMA 50 masih berupa support dan masih bisa rebound kembali. Dan kenaikan hari ini membuat BCA saat ini kembali mencoba untuk melewati 9.500 yang saat ini sudah berubah menjadi resisten. Tapi untuk tren jangka menengah, BCA secara tren masih uptrend setelah berhasil naik di atas kurang garis EMA pada pertengahan Desember. Dan sebelumnya setelah berhasil berkurang garis EMA, BCA terus naik, belum sempat menyentuh sekitar 9.800. Dalam 2 minggu terakhir ini BCA memang mulai melemah, tapi bisa kita lihat masih bisa rebound dari support EMA 50, sehingga secara tren ini belum patah tren. Dan jika kita lihat broker summary, pada kenaikan 2% lebih hari ini terpantau masih ada akumulasi, dan asing yang sebelumnya melakukan distribusi minggu lalu, hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan secara keseluruhan jika kita lihat sebenarnya asing masih masuk akumulasi saham BCA. Jadi BCA secara tren ini masih sangat layak untuk di hold. Dan karena asing masih masuk akumulasi, saya lihat BCA masih on track untuk kembali naik menuju 9.800. Jadi untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry saham BCA, menurut saya masih bisa coba pantau untuk coba tunggu kembali di sekitar harga 9.500 sampai minimal 9.400. Apabila BCA masih kuat berada di atas target harga ini, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target take profit jangka pendek itu di sekitar 9.700 sampai 9.800 atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Dan secara tren BCA masih oke. Dan bisa kita lihat untuk saham berikutnya, saham BNI, pergerakannya hampir mirip dengan BCA. BNI juga sebelumnya secara tren ini masih oke. Hari Jumat sempat mengetes 5.400, sempat mendekati garis EMA 50, masih bisa bertahan dari rebound. Dan hari ini langsung gap up naik dengan candle yang lebih solid daripada BCA. Dan untuk resisten BNI bisa kita lihat saat ini masih ada sekitar 5.700. Jadi BNI sama kayak BCA secara trend atau secara teknikal ini masih sangat oke, masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. Tapi jika kita lihat broker summary, kenaikan BBNI hari ini 2% lebih ini ternyata tidak ada akumulasi maupun distribusi. Apabila kita lihat top 1-nya ternyata masih ada distribusi. Tapi asing hari ini juga terlihat masuk akumulasi. Tapi beda dengan BCA yang asing terus masuk akumulasi, 1 minggu sebelumnya asing keluar dengan jumlah lumayan besar untuk BBNI. Tapi secara tren BBNI masih layak untuk di hold dan karena hari ini asing masih masuk akumulasi, saya lihat BBNI masih on track untuk menuju 5.700. Jadi untuk range harga BBNI saya lihat 1 minggu ke depan itu masih di sekitar 5.350 sampai sekitar 5.700. Jadi masih ada potensi untuk mengetes 5.700. Tapi ingat, karena kenaikan ini tidak ada akumulasi, apabila terpantau masih sulit menembus 5.700, maka BBNI masih ada potensi untuk melemah kembali ke sekitar 5.400 sampai garis EMA 50. Jadi jadikan harga 5.700 untuk tarik take profit apabila memang BBNI masih kesulitan untuk melewati resisten ini. Atau hold saja terus selama support EMA 50 tidak terlewati. Selanjutnya untuk Mandiri, bisa kita lihat pergerakannya hampir mirip semua. Sebelumnya juga mencoba untuk melewati 6.600 untuk Mandiri, gagal break, sempat melemah 1 minggu terakhir ini. Tapi untuk Mandiri belum sempat menyentuh 6.200 dan garis EMA 50, baru di sekitar 6.225. Hari ini juga Mandiri berhasil rebound. Tapi candle Mandiri tidak sebagus BNI karena ada shadow ke bawah lumayan panjang. Dan untuk Mandiri juga jika kita perhatikan di sini, kenaikan ini juga sebenarnya tidak ada akumulasi, walaupun memang tidak ada distribusi. Jadi ini masih netral dan asing terpantau memang masuk akumulasi, tapi akumulasi Mandiri ini juga tidak besar jika kita bandingkan dengan distribusi yang dilakukan 1 minggu terakhir ini. Jadi Mandiri juga menurut saya belum begitu aman walaupun asing masuk akumulasi karena akumulasi asing tidak besar. Dan resisten 6.600 masih lumayan kuat untuk saat ini. Jadi tetap apabila masih gagal break 6.600, Mandiri juga masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali turun menuju 6.200. Jadi untuk teman-teman hari ini sudah berhasil dapat di sekitar 6.300
bisa pertimbangkan untuk take profit apabila mandiri masih kesulitan untuk melewati 6.600 atau sama hold saja terus selama garis EMA 50 tidak terlewati apabila memang teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah dan tidak mau swing trade. Dan sekarang kita lihat BBRI yang cara pergerakan beda dengan teman-temannya. Bisa kita lihat BBRI saat ini sudah berada di bawah garis EMA 50 dan bisa kita lihat sempat dua kali mengetes 5.400 dan mendekati garis EMA 50 yang saat ini garis EMA 150 yang saat ini juga jika kita lihat tepat di 5.400. Jadi BBRI secara pergerakan tidak sebagus teman-temannya karena sudah mulai patah tren sebenarnya untuk uptrendnya, tapi masih tertahan di garis EMA 150. Tapi ingat, walaupun hari ini naik 2% lebih, saat ini garis EMA 50 di harga 5.550 sudah berubah menjadi resisten. Jadi apabila terpantau minggu ini BBRI masih gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan BBRI masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi masih ada potensi untuk mulai terbentuk low dan kembali turun mengetes 5.400. Dan jika kita lihat untuk BBRI pada kenaikan 2% lebih ini bisa kita lihat ini malah ada distribusi, tapi asing memang terpantau melakukan sedikit akumulasi. Jadi dibandingkan dengan teman-temannya, akumulasi untuk BBRI tidak terlalu besar juga, apalagi memang terpantau satu minggu kemarin asing keluar dengan jumlah besar. Jadi BBRI juga harus hati-hati menurut saya, pertama karena saat ini tepat di garis EMA 50 dan ini belum terkonfirmasi break, dan ternyata kenaikan 2% lebih ini ada distribusi. Jadi apabila terpantau minggu ini mencoba untuk lanjut naik mengetes 5.600 dan masih gagal dan mulai turun di bawah garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit apabila teman-teman memang dapat di sekitar 5.400-an. Karena sekarang pergerakan masih akan potensi untuk melemah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba entry saham BBRI, paling aman tunggu BBRI terkonfirmasi naik kembali di atas garis EMA 50 baru coba ikutan entry. Apabila masih gagal sebaiknya jangan entry karena BBRI cara pergerakan menurut saya sudah kurang oke dibandingkan teman-temannya. Apalagi jika kita pantau asing ternyata minggu ini kembali keluar. Karena bisa kita lihat baru hari Senin ini asing mulai masuk tapi jumlahnya tidak besar kecuali BBCA asing masuk dengan jumlah besar, tapi BNI, Mandiri dan BBRI akumulasi asing masih belum besar. Dan jika terpantau besok ternyata asing masih distribusi maka potensi untuk lanjut melemah masih besar. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, "Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya?" Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.